introduksi ya Bu ya. Sudah direkam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ibu Nur? Ya, Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak Raffi. Ya, alhamdulillah. Apa yang mau kita bicarakan hari ini, Pak Raffi? Oke, izin Bu untuk yang ingin dibicarakan terkait tentang pengelolaan manage waktu dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Ada apa dengan masalah pengelolaan kelas? Oke, karena mungkin ini salah satu tantangannya Bu untuk saya sebagai guru PAI dalam mengelola kelas yang karena saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Karena kan terasa pembelajaran PAI itu khususnya yang saya lakukan itu kan identik dengan metode ceramah ya Bu. Serta mungkin saya kurangnya teknologi atau sarana-prasarana yang ada di sekolah seperti fokus dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu. Kalau bisa diceritakan kembali gitu ya, Pak Raffi kan merasa kalau ada permasalahan yang terjadi atau pada saat Pak Raffi mengelola kelas. Kalau saya boleh tahu, boleh diceritakan secara detail permasalahan seperti apa saja yang terjadi ketika Pak Raffi merasa kalau pengelolaan kelasnya belum efektif atau anak-anak tidak tertarik pada metode mengajar saya, begitu Pak Raffi. Saya boleh Bu. Pertama, menurut pengalaman saya pribadi saja Bu ya, karena pembelajaran PAI itu identik dengan ceramah dan berhubungan dengan ayat Al-Quran, di mana kebanyakan siswa itu kalau disuruh membaca Al-Quran itu kan mungkin anak itu belum bisa, belum mengerti atau belum terbiasa terkait membaca Al-Quran, sehingga dari segi pembelajaran mungkin anak itu agak sedikit bosan, terkadang menyepelekan juga. Kemudian ya saya ingin berinisiatif tentang bagaimana cara pengelolaan kelas terhadap PAI itu yang berhubungan misalkan dengan Al-Quran atau dengan metode pembelajaran yang baik. Jadi saya ingin ada perubahan lah sedikitnya terkait pemanfaatan media yang akan saya gunakan, sehingga anak tidak bosan lagi terhadap pelajaran PAI dan lebih interaktif lagi di dalam kelas. Itu mungkin Bu. Ya, Pak Raffi bagus sekali ya, Pak Raffi sudah memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan karena Pak Raffi merasa pengelolaan kelas yang Pak Raffi lakukan belum efektif hingga akhirnya belum berdampak maksimal kepada anak-anak. Dan saya tadi juga mendengar bahwa Pak Raffi sudah memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan tersebut dengan mencari metode yang tepat untuk anak-anak. Ya, betul Bu. Kalau bisa digali sejauh ini bagaimana upaya Pak Raffi untuk melakukan atau mencari metode-metode yang efektif tersebut? Apakah dengan berinteraksi dengan rekan sejawat atau bagaimana? Oke, untuk sementara ini saya masih secara otodidak dulu terkait pemanfaatan media pembelajaran yang mungkin anak itu lebih aktif sehingga meningkatkan aktivitas belajar siswa atau murid di kelas. Karena saya ingin menggunakan menggunakan metode yang baru. Di tahun ini saya ingin menggunakan metode PJBL, project, yang hasilnya produk ya Bu ya, sehingga ada istilahnya PAI itu memiliki produk terkait yang materi yang akan saya ajarkan, sehingga saya mungkin membutuhkan strategi-strategi terutama dalam pengendalian kelas khususnya siswa
di dalam kelas sehingga tidak menjadi bosan lagi Bu, termasuk pemanfaatan media sarana prasarana yang baik. Untuk sementara ini saya masih belajar otodidak dulu, belum, karena ini tahun ajaran baru ya Bu, jadi saya belum berdiskusi dengan rekan sejawat terkait tentang metode-metode yang pas dalam pembelajaran PAI, khususnya karena pelajaran PAI itu kan terbagi menjadi beberapa bidang ya Bu, termasuk Al-Quran hadis. Tidak mungkin Al-Quran hadis menggunakan metode project, tapi bisa juga menggunakan metode project, tapi karena membaca Quran itu kan biasanya dengan demonstrasi ya langsung gitu. Kemudian ada materi fikih dan lain sebagainya, maka materi-materi tertentu mungkin bisa menggunakan project, tapi di materi sebagainya mungkin tidak ada. Itu mungkin Bu sedikitnya terkait tentang apa yang ingin diperbaharui atau dilakukan. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Luar biasa ya, walaupun secara otodidak tapi sudah memiliki banyak rencana untuk melakukan perubahan tersebut. Kalau boleh saya bertanya lagi Pak Rafiq, selain berdasarkan istilahnya itu perasaan Pak Rafiq gitu ya, merasa kalau Pak Rafiq belum maksimal, belum efektif dalam melakukan pengelolaan atau pembelajaran di kelas, pernahkah Pak Rafiq melakukan refleksi bersama anak-anak gitu ya, misal bertanya langsung kepada mereka apakah metode Bapak membosankan, apakah atau yang mereka inginkan begitu dalam pembelajaran itu seperti apa? Apakah pernah Bapak melakukan hal tersebut, atau berdasarkan apa lagi Bapak memutuskan bahwa belum efektif pengelolaan yang Bapak lakukan? Oke, baik Bu. Dalam hal ini mungkin untuk refleksi saya, untuk sebelumnya refleksi itu dilakukan dalam satu semester itu 2 kali. Jadi saya tidak semua pertemuan direfleksi. Maka saya mengambil refleksinya itu berupa bagaimana pendapatmu terkait guru PAI itu. Kemudian apakah kamu senang dengan pelajaran PAI, hanya seputar tentang kePAI-an. Nah, belum masuk kepada setiap pembelajaran yang ingin diterapkan. Jadi itu rencana ke depan. Saya ingin setiap pembelajaran, setiap minggunya akan ada refleksi terkait pembelajaran untuk diri, merefleksikan diri maupun merefleksikan pembelajaran terkait metode pembelajaran. Nah, kemudian penyebab yang lain mungkin bisa yang saya temukan itu adalah mengendalikan siswa, karena kan banyaknya siswa dalam satu kelas itu mungkin mempengaruhi ketercapaian pembelajaran di dalam kelas itu. Jadi sehingga ya itu menyebabkan kesulitan belajar siswa, baik itu siswa itu ngobrol lah atau sering bicara saat pembelajaran, atau guru yang sedang menjelaskan bicara. Itu mungkin saya pikir ya karena anak itu mungkin belum terfokuskan kepada materi yang akan dipelajari pada hari ini. Itu mungkin Bu sedikitnya. Pak Raffi, setelah menemukan beberapa hal yang bisa dijadikan indikator gitu ya untuk memperbaiki pengelolaan kelas yang pernah dilakukan tadi, kalau boleh saya menanyakan lagi gitu, selain tadi ya metode yang membosankan, terus banyaknya anak juga ternyata mempengaruhi pada kondisi kelas. Adakah kekuatan lain atau aset-aset di sekeliling Pak Raffi yang sepertinya bisa digunakan untuk memperkuat rencana Pak Raffi tersebut gitu? Oke, untuk sementara Bu, yang saya akan dalami yaitu terkait penguatan melalui pembiasaan di sekolah. Seperti ya mungkin yang sekarang sedang jalan ya Juhama, sholat Jumat duha bersama, pembacaan Asmaul Husna dalam meningkatkan aktivitas siswa, dan kemudian memberikan pujian-pujian atau penghargaan kepada siswa. Mungkin yang siswa itu diam atau mendengarkan pelajaran. Nah, sedikitnya itu mungkin Bu
yang ingin Ya. dilakukan. Siap. Oke, Raffi. Kalau diukur pakai skala nilai gitu ya, kira-kira upaya Pak Raffi sejauh ini, walaupun masih dalam tahap rencana, Ya, di skala berapa? mungkin dari 1 sampai berapa, Bu? 1 sampai 5 atau 10? 1 sampai 10. 1 sampai 1 sampai 10 ya mungkin posisi sekarang 7. Saya ingin meningkatkannya kepada 10. 7. Karena masih Kenapa 7, banyak. Pak Raffi? Yang pertama mungkin karena gambaran saya ini pribadi, refleksi diri saja ya Bu ya. Karena 7 itu yang pertama mungkin saya kurangnya penataan siswa di dalam kelas, baik secara kelompok maupun aktivitas siswa dengan berbagai kelompok. Yang kedua mungkin saya belum memfokuskan belajar anak terhadap materi yang akan diajarkan, serta kurangnya mungkin ice breaking di dalam setiap pembelajaran. Itu mungkin Bu untuk skalanya. 7 dari skala 7 dari skala ya. 10. Dan Pak Raffi berharap angka itu naik sampai angka 10. Betul Ya, betul Bu. Kalau misal kita buat jadwal atau agenda atau timeline dalam jangka waktu berapa lama Pak Raffi berupaya untuk meningkatkan angka tersebut menjadi angka 10 dari angka 7? Nah, ini karena mungkin ditanya renggang waktu ya Bu, karena saya tuh orangnya membutuhkan waktu dalam hal memahami materi, karena saya sukanya praktek ya Bu. Jadi mungkin dalam 1 semester ini sampai dengan November akan saya lakukan dalam mengimplementasikan upaya-upaya serta strategi yang akan saya lakukan nanti dalam 1 semester. Ya. Baik Pak Raffi, sepertinya saya sudah bangga gitu ya, walaupun Pak Raffi menemukan atau menemui tantangan, tapi secara sadar sudah menemukan sendiri gitu inisiatif perubahan dan cara-cara yang akan dilakukan. Semoga Ya, betul. Pak Raffi dapat melakukan langkah-langkah tersebut dengan lancar. Baik, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak Raffi? Untuk hal ini Bu dirasa mungkin cukup. Mudah-mudahan nanti mungkin di lain kesempatan bisa berkomunikasi lagi terkait permasalahan yang sudah dilakukan dan yang belum mungkin Bu. Ya, baik Pak Raffi, terima kasih. Semoga apa yang direncanakan berjalan lancar dan kita semua diberikan. Amin. Assalamualaikum Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.